Semoga kasus ini nggak ngebuat kalian takut ke rumah sakit. Di tahun 80-an ada seorang petugas rumah sakit yang menghilangkan rasa sakit pasiennya dengan cara membunuh mereka. Pada Maret 1987, ada pasien dari Cincinnati VA Hospital yang meninggal mendadak. Namanya John Powell, dan selama beberapa bulan terakhir dia dirawat karena kecelakaan motor. Tapi pas perutnya dibuka saat operasi, ditemukan cyanida dalam jumlah besar. Jelas dia meninggal bukan gara-gara kecelakaannya. Nah, di rumah sakit tempat John sebelumnya dirawat, ada petugas yang akhir-akhir ini dipaksa buat ngundurin diri karena ketahuan nyuri potongan anggota tubuh buat ngelakuin semacam ritual. Namanya Donald Harvey, kerjaannya adalah sebagai nurses aide atau ngebantuin suster dalam melayani pasien, kayak ngasih makan atau ngecekin pengobatan. Pas diinterogasi, Donald pun langsung ngaku kalau dia ngebunuh John. Tapi seorang reporter bernama Pat Benarson ngerasa kalau ada yang ganjel. Donald udah jadi nurses aide dari tahun 1970. Gak masuk akal kenapa setelah hampir 20 tahun ngerawat pasien, dia baru mutusin sekarang buat membunuh. Dan bener aja, setelah nyiarin berita tentang Donald, stasiun TV Pat dapat telepon dari suster-suster bukan hanya dari satu, tapi dari 3 rumah sakit tempat Donald pernah bekerja. Dan semuanya bilang kalau selama mereka kerja sama Donald, jumlah pasien meninggal meningkat drastis. Akhirnya terkumpul bukti kalau Donald udah ngebunuh paling nggak 37 pasien selama dia bekerja di rumah sakit. Pembunuhan pertamanya terjadi cuma 2 minggu setelah dia mulai kerja di rumah sakit dengan cara ngebekep pasien stroke dengan bantal sampai gak bisa nafas. Setelah itu cara-cara pembunuhannya makin beragam, mulai dari ngosongin tangki oksigen supaya pasiennya gak bisa nafas, masukin arsenik, cyanida, atau racun tikus ke makanan pasien atau dengan disuntikin, dan mungkin yang paling sadis adalah nusukin kawat gantungan baju ke dalam kateter. Kalau kalian gak tahu cara kerja kateter gimana, silahkan cari sendiri. Aku cuma bisa bilang ngilu. Dia bisa beraksi tanpa dicurigain karena korbannya sebagian besar udah tua atau lagi sakit keras. Dan dia sendiri bilang karena saking sibuknya para dokter, pasien yang meninggal nggak dicek terlebih dahulu dan langsung dikirimin ke rumah duka. Semasa kecilnya, Donald dilecehin sama paman dan tetangganya. Setelah ngerasa dia nggak punya kendali atas kehidupannya sendiri, sebagai perawat pasien, dia ngerasa akhirnya dia punya kendali atas kehidupan orang lain. Donald ngaku dia ngerasa sebuah kepuasan setelah ngebunuh. Karena di pikiran dia udah ngakhirin penderitaan korbannya. Donald seharusnya dihukum mati, tapi karena dia ngakuin semua pembunuhannya, dia cuma dipenjara seumur hidup. Donald hanya dijatuhi hukuman untuk pembunuhan 37 korban, tapi dia sendiri ngaku kalau jumlah korbannya mencapai 87 orang. Pada 28 Maret 2017, Donald ditemukan di dalam selnya udah babak belur setelah digebukin habis-habisan sama napi lain dan meninggal 2 hari kemudian. Napi yang ngebunuhnya ngerasa kalau itu bisa ngasih ketenangan ke keluarga korban.